Saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa saya dan saudara yang hidup di zaman modern kali ini, sebenarnya kita sedang diperhadapkan oleh satu tantangan yang nyaris sebetulnya. Sudah bertahun-tahun, mungkin bahkan berpuluh tahun kita tidak pernah hadapi. Satu tantangan yang dulu pernah dihadapi manusia dan sekarang diingatkan kembali. Yaitu satu tantangan yang saya katakan, boleh katakan sebagai satu tantangan ketakutan yang eksistensial. Satu ketakutan yang tidak ada jawabannya. Satu ketakutan yang dimiliki oleh semua orang. Saudara, apakah ketakutan itu karena virus? Sebetulnya bukan, saudaraku. Ketakutan ini pada ujungnya adalah ketakutan akan kematian, saudaraku. Sekali lagi, bukan takut kepada virusnya. Kalaupun saudara, virus sebenarnya di tangan kita juga ada banyak virus, tapi mungkin tidak mematikan. Tapi karena virus ini mematikan, maka saya dan saudara takut. Maka kalau ditarik-tarik, dipikir-pikir, diselidiki, sebetulnya ketakutan kita lebih kepada ketakutan pada kematian. Dan hari-hari ini, saya dan saudara yang hidup di zaman modern ini, saya dan saudara ditantang ini. Ketakutan kita. Saudara, maka minggu ini saya membawakan tema yang saya coba ambil lepas dari rangkaian tema kita yang kita sudah susun. Semestinya minggu ini saya menyampaikan khotbah tentang kekudusan Allah. Tapi saya akan sedikit ubah tentang temanya karena saya coba sesuaikan dengan apa yang saya dan saudara alami belakangan ini. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 91. Kita akan membaca ayat yang pertama dan kedua saja. Saudara, ayat ini sangat populer ketika musibah atau wabah ini melanda. Banyak orang membacakannya. Tapi saya ingin mengajak kita merenungkan dua bagian saja, ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan, Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka Alkitab, membaca, nanti mengikuti saya atau memperhatikannya. Adik-adik juga yang ikut beribadah di rumah, tolong fokus supaya boleh kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya akan ulangi ayat kedua bagian B. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, bagian C, Allahku yang ku percaya. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, Tuhanlah perlindungan kita. Sebelum saya mau coba menjelaskan dua ayat ini, saudaraku, saya mau menjelaskan ketika kita berbicara tentang Mazmur. Saya sering katakan, beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur, bahwa Mazmur ini menjadi satu jendela kecil yang saya dan saudara ketika membaca Mazmur, saya dan saudara bisa mengintip bagaimana semestinya kehidupan orang percaya. Maka sekalipun Mazmur ini sebagai satu contoh, Mazmur 90, 91 ini Mazmur Musa, doa Musa, tapi ini menjadi satu milik orang Israel, milik orang percaya. Bagaimana semestinya orang percaya hidup, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dimiliki oleh orang percaya. Maka ketika saya sudah membaca kitab Mazmur, saya sudah sedang mengintip kehidupan orang percaya, apa yang semestinya dimiliki oleh orang percaya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang bagian ini, Mazmur 91 itu kalau kita berbicara latar belakangnya adalah, saudaraku, latar belakang Keluaran. Saya percaya bukan satu kebetulan, bulan lalu kita nonton film Moses.
2 minggu berturut-turut. Saya yakin bukan satu kebetulan. Karena memang rencananya cuma sekali. Tapi kemudian 2 kali. Dan saudara, tidak ada rencana hari ini kita tidak ibadah. Kemarin tidak ibadah di gereja. Tidak ada rencana itu. Kita yang tidak ada rencana. Itu makanya saya selalu mempercayai dalam kehidupan orang percaya itu tidak ada satu yang kebetulan. Saudaraku. Saudara, latar belakang dari Mazmur 91 ini adalah bagaimana Musa membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Jadi saudara, ayat ini dalam konteks mereka bukan dalam situasi yang senang, bukan dalam situasi yang aman, bukan dalam situasi yang, ya saya mau katakan penuh kepastian, ya memang ada kepastian, tapi bukan yang semua tanpa masalah. Justru ayat ini dikemukakan ketika orang Israel, termasuk Musa di dalamnya, ada begitu banyak menghadapi tantangan yang seolah mau menuju tanah perjanjian itu, kok kayaknya hampir nggak mungkin ya. Baru mulai mau keluar udah susah. Firaun keras kepala. Beberapa proses tulah diberikan. Ya. Orang Mesir memang kena, orang Israel tidak dapat perlindungan Allah. Tapi tidak segampang itu. Mau keluar juga susah. Setelah keluar melewati laut Teberau itu yang penuh dengan mujizat, setelah di padang gurun juga lebih susah lagi. Kalau Bapak Ibu kemarin yang mengikuti menonton Moses sampai selesai, saya sendiri banyak diberkati. Bagaimana mereka mau menuju ke tanah perjanjian itu tidak gampang. Banyak tantangan, banyak ancaman, dan disitulah diuji orang-orang percaya itu. Karena ketika tantangan itu ada, ketika masalah itu ada, sebetulnya kita kelihatan sejauh mana saya dan saudara percaya kepada Tuhan. Dan itu pun terjadi di antara orang Israel. So, dalam konteks inilah Mazmur ini ditulis. Doa ini melihat sejarah bagaimana Tuhan menyertai, sekalipun dalam kondisi sulit, sekalipun dalam kondisi yang membahayakan, sekalipun dalam kondisi yang mengancam, sekalipun dalam kondisi yang tidak jelas sebetulnya. Tapi Musa bisa melihat bagaimana Tuhan boleh menolong mereka, menolong dirinya dan orang Israel tentunya. Maka saudara, hari ini saya dan saudara, saya ingin mengajak saudara melihat 2 ayat ini. Tentunya bagaimana kita memaknainya hari-hari ini. Hari yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Ketika saya dan saudara menghadapi wabah Corona COVID-19 ini. Saudara, kita akan melihat coba dalam 2 ayat ini. Kita akan melihat 3 hal, saudaraku. Yang pertama sudah menjadi satu pertanyaan kita bersama adalah, apakah memang dalam situasi sekarang ini saya dan saudara menjadikan Allah tempat perlindungan saya dan saudara? Apakah dalam situasi seperti yang saya dan saudara sekarang alami ini menjadikan Allah tempat perlindungan kita? Saudara, sebenarnya kalau kita membaca dalam bagian ini, apa itu tempat perlindungan? Memang di dalam ayat ini ada 2 bagian disebut. Tempat perlindungan dan kubu pertahanan. 2 hal yang menyatakan hal yang sama sebetulnya. Kota perlindungan, kubu pertahanan ini memiliki prinsip yang sama. Bagaimana orang atau setiap orang itu membutuhkan yang namanya jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Apapun bentuknya, saudara, karena kalau kita kota perlindungan, saudara, kalau nanti setelah musim kerajaan itu, kota perlindungan itu tidak, tempat perlindungan itu bukan harus kota yang bertembok sebetulnya, tapi satu tempat yang disepakati kalau orang di situ aman. Ya, tapi yang kedua dikatakan di situ ada yang namanya, saudaraku, disebut di sana sebagai kota pertahanan, kubu pertahanan. Ya harus kuat, saudaraku. Jadi prinsip kedua hal ini sama. Setiap orang membutuhkan yang namanya keamanan, saudaraku.
Nah, yang kedua, saudara, kalau kita memperhatikan di sini, kalau kita berbicara tempat perlindungan, saudaraku, apapun namanya, bagaimanapun kokohnya, saudara, sebetulnya kalau kita memperhatikan, saudaraku, setiap negara itu juga punya yang namanya sistem perlindungan. Tapi bagaimanapun kuatnya, sistem perlindungan itu biasanya tembus juga. Nah, dalam konteks bangsa Israel sebetulnya yang keluar dari padang gurun itu, mereka tidak punya apa-apa. Sekarang punya apa mereka? Semua portable, tidak kuat. Lalu apa yang diandalkan? Maka saudara, orang Israel katakan tempat perlindungan, kota perlindungannya, tempat pertahanannya Allah saja. Jadi saudara, banyak orang yang mengandalkan pada zamannya, orang Israel juga, bangsa-bangsa yang menganggap dirinya berkubu, tapi justru pertahanan itu, perlindungannya itu tidak menjamin perlindungan apa-apa. Nah saudara, maka orang Israel mempercayai Allah lah satu-satunya tempat perlindungan. Saudara, belakangan ini yang sangat populer itu adalah bicara tempat atau alat pelindung diri. Saya mungkin tidak fokus ke sekarang krisis ya. Saudara, tadi saya katakan di depan, setiap negara itu punya yang namanya pertahanan bagaimana caranya. Tapi saudara ingat, berapa waktu yang lalu Pentagon pun bisa diserang. Berarti nggak aman bukan? Ya. Berapa tahun yang lalu Menara Kebal World Trade Center pun bisa diserang. Berarti nggak aman kan? Saudara, di mana-mana ada. Saudara mungkin punya brankas di rumah. Mungkin juga bisa dibobol. Saudara mungkin yang sering berkendaraan pakai sepeda motor pakai helm bukan? Helm itu fungsinya apa? Melindungi kepala bukan? Ya. Tapi berapa banyak orang yang sudah pakai helm penyet juga kepalanya? Apalagi pelindung apalagi? Saya sedang menyarankan Bapak Ibu yang di rumah terus kemudian nggak pakai helm, bukan. Tapi yang saya mau katakan adalah tidak melindungi juga. Saudara, sekarang apa-apa cuci tangan pakai hand sanitizer ya, makanya harganya sekarang mahal. Apa saudara kalau sudah menyuci sudah pasti bersih? Saya kadang sendiri, ini refleksi diri saya sendiri. Waktu saya nyuci, bayangkan di mana ya virusnya? Tas saya cuci di sini dia virusnya. Tas saya cuci sampai sini, di sininya virusnya. Nggak ngerti saya. Nggak jaminan juga bukan? Ada orang yang pakai masker, termasuk saya kemana-mana pakai masker. Saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah apakah sedang pakai masker hari ini? Lapis berapa? Karena pengen aman dilapis berlapis. Anda yang bengek nggak bisa napas, sesak napas bukan karena corona, karena maskernya terlalu tebal. Apakah pasti aman? Saudara, saya sedang tidak berbicara, oh berarti Anda nggak usah pakai keamanan, bukan. Tapi saya sedang menunjukkan betapa yang dikatakan perlindungan, keamanan pun tidak menjamin. Perlindungan tidak melindungi Anda 100%. Tidak menjamin keamanan Anda 100%. Saudara, inilah yang disaksikan oleh umat Israel. Yang lain nggak bisa diandalkan. Hanya Allah saja. Maka saudara, saya membuat tulisan ini, saya ambil gambar yang ini, saudaraku. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku bukan berarti Anda buka masker, tidak pakai pelindung apa-apa. Tuhanlah perlindunganku, bukan. Sekalipun Anda pakai masker, Anda cuci tangan bersih, Anda menerapkan social distancing, tapi bukan itu jaminan Anda.
yang menjamin Anda Allah. Karena dialah yang melindungi Anda. Saudaraku. Yang kedua, saudara, kita coba memperhatikan di sini, saudara. Orang Israel, orang percaya bukan hanya mengatakan, atau ungkapan Musa ini bukan mengatakan hanya Allah tempat pelindungan. Tapi dia katakan apa? Allahku yang ku percayai. Saudara, dalam bahasa aslinya sebetulnya kata percaya itu bahasa Ibrani batah. Bukan Batak ya, batah. Ya. Batah ini artinya sebetulnya kita mengharapkan atau mengandalkan. Jadi kalau saya percaya kepada Bapak Ibu, saya berarti sedang berharap kepada Bapak Ibu. Saya sedang mengandalkan Bapak Ibu. Maka kalau kita punya orang kepercayaan, ya udah, ngomong apa saja udah selesai itu. Itu orang kepercayaan. Ya kan? Maka kalau Bapak Ibu, apakah di rumah, di kantor, di mana saya punya orang kepercayaan, itu lebih gampang. Ya, saya juga kadang-kadang kalau orang-orang yang saya percaya, udah saya tuliskan kayaknya udah buatlah. Saya nggak pernah cek lagi dan biasanya benar. Karena itu orang kepercayaan. Nah, ketika orang Israel mengatakan Engkau Allahku yang ku percayai, berarti yang kepada Allah itulah berharap kita. Kita benar-benar mengandalkan Allah, bukan yang lain. Sekalipun yang lain juga dikerjakan. Tapi hanya mengandalkan Allah. Nah saudara, faktanya saudara pada konteks Musa, saudaraku, dan sekarang juga sama, ada banyak kita mengandalkan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa diandelin. Kita mengandalkan benda-benda yang sebetulnya tidak bisa diandalkan. Maka dalam kesaksian perjalanan di padang gurun, orang Israel atau Musa dikatakan di sana, kepada Allah saja yang kupercayai. Saudara, saya tertarik dengan, saudara perhatikan gambar di situ, saya buat gambar dolar itu ya. Ini bukan karena dolar naik. Sekarang dolar naik atau turun ya? Nggak ada ngaruhnya juga, saya nggak punya dolar juga sih. Nah di dolar itu, memang dia bukan uang termahal sekarang kan? Tapi di dalam uang itu pun ditulis. Apa tulisannya di sana? In God we trust. Jadi sekalipun pegang duit, tapi saudara, yang dipercaya siapa? Allah. Sekalipun Anda pakai masker, yang dipercaya Allah. Sekalipun Anda pakai pelindung diri, yang dipercaya Allah. Sudah, kenapa kita mempercayai Allah begitu? Karena memang Allah bisa dipercaya. Allah lebih besar dari semuanya. Allah lebih besar dari masalah yang Anda hadapi. Allah lebih besar dari wabah corona yang sekarang melanda daerah Anda dan saya. Allah lebih besar dari apapun yang menjadi problem hidup Anda. Saudara, salah satu kekhawatiran saya adalah wabah corona ini tidak berhenti hanya sebagai wabah penyakit. Nanti akan diikuti hal-hal yang lain eksesnya. Mungkin masalah ekonomi. Kalau sudah masalah ekonomi, biasanya ada muncul masalah sosial yang lainnya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudaraku sekalian, sebesar apapun masalah yang saya dan saudara sedang atau akan hadapi di sana nanti, mempercayai Allah adalah langkah yang tepat. Karena Allah lebih besar dari apapun juga. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Pertanyaan kita, kalau sudah memperhatikan di sana ayat 1, dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, istilah duduk itu sebenarnya tinggal
tinggal di dalam naungan yang lindungan yang maha tinggi bermalam, artinya tinggal terus dalam naungan yang maha kuasa. Ini sebenarnya memperlihatkan karakteristik orang benar, karakteristik orang yang takut akan Allah. Maka orang yang bisa benar-benar menjadikan Allah tempat pelindungannya, mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah, yang memiliki, saudaraku, kedekatan dengan Allah. Maka ayat 14 memberikan penjelasan yang sebetulnya lebih lengkap. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bagian B ayat 14, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi hatinya melekat kepada Allah dan mengenal. Saudara bayangkan melekat. Saya tidak tahu Bapak Ibu pemahaman kita. Melekat itu ya melekat. Bukan sekedar lengket. Kalau kita mau contohkan kayak lem itu ya, lem kertas lengket ya, tapi tidak begitu lengket ya. Tapi mungkin kalau apa yang lengket itu apa tuh? Power glue atau apa ya? Yang lengket kali. Kok lengket betul itu. Nah maka ini disampingkan, digandengkan lengketnya sebenarnya intim lah. Maka ayat penggandengnya dikatakan apa? Mengenal. Mengenal ini berarti bukannya tahu nama, tapi dalam bahasa aslinya dipakai istilah yada. Yada itu biasanya digandengkan dengan satu kata lagi, da'at. Yada da'at itu berarti kenal dekat, seperti suami istri. Jadi kalau masih ada yang pacaran itu belum kenal dekat. Kalau sudah pacaran, sudah kenalnya kayak suami istri, wah itu lebih bahaya. Ya. Jadi kenal dekat tuh setelah suami istri. Saudara ngomong-ngomong suami istri, ketika saya sedang mempersiapkan khotbah ini, ada orang yang WA saya. Ditulis begini, katanya, pesan orang tua. Kalau engkau mau bersama dengan istri dan suamimu, bersamalah sekarang, katanya. Kalau engkau mau peluk suami atau istrimu, peluklah sekarang. Karena kalau engkau tunda, mungkin COVID-19 bisa memisahkan Anda. Saya waktu baca ini, apalagi menyaksikan beberapa kali pemakaman orang kena COVID-19, siapapun gak bisa nemenin. Jadi saudara, kedekatan saudara itu penting. Bukan hanya kepada sesama. Tapi kedekatan itu penting juga kepada siapa? Allah. Maka satu poin yang terakhir saya tulis. Saudara, ketika gereja-gereja memutuskan untuk jemaatnya beribadah di rumah, termasuk gereja kita, bagaimana reaksi Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini? Ada sedikit kekhawatiran saya yang minggu lalu juga saya sampaikan. Bapak Ibu ibadahnya di rumah hari ini jam 10 ini. Bapak Ibu rindunya menyembah Tuhan. Saya membayangkan ya kalau hubungan itu dekat lengket ya. Saya mau contohkan gini. Anak-anak saya sudah mulai gelisah di rumah. Pak, saya pengen sekolah. Saya tidak tahu. Pengen sekolah itu karena rindu teman atau bosan dengar omelan saya. Saya tidak tahu. Atau dua-duanya. Karena katanya guru di rumah lebih galak daripada di sekolah. Tapi paling tidak ada teman-teman yang dia dekat. Pengen. Nah saudara, ketika saya dan saudara dekat dengan Allah, mungkin kita tidak bersiap bersama-sama di sini. Di gereja, Anda di rumah, saya di sini di gereja. Tapi ada satu kerinduan besar yang sama kepada siapa? Kepada Allah. Justru masa krisis ini harusnya menjadi satu titik yang betul-betul membuat kita berbalik kepada Allah.
Kemarin Kamis kita masih doa malam karena sedikit orang dan kita betul-betul memperhatikan social distancing. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku, ketika kita berbicara tentang kerinduan, kangen pada Allah, saudara, boleh apapun bisa menghalangi kita, tapi tidak akan pernah bisa menghalangi kita menyembah Allah. Kerinduan yang besar kepada Allah. Apakah ada yang ingin? Kalau bisa Pak, selamanya sajalah, gak usah kebaktian di gereja. Saya pikir tidak ya. Ya, saya ingin bukan hanya kangen kepada Tuhan, kangen kepada saudara-saudara juga, berjumpa bersama, menyembah Tuhan. Masa-masa ini masa di mana Anda dan saya dikejar-kejar ketakutan wabah, itulah masa di mana kita sedang mengingat, merayakan, memahami bagaimana Kristus menderita dalam masa prapaskah ini. Dan penderitaan yang Kristus alami itu untuk saya dan saudara. Maka kesempatan untuk kita mengoreksi diri, apakah saya dan saudara lengket dan mengenal Allah. Saudara, saya mengambil satu contoh untuk mencoba kita memahami. Saudara, ada yang mengatakan saudara, sebetulnya di dalam Alkitab mencatat 90% lebih kehidupan orang-orang percaya itu hidup dalam krisis. Orang-orang percaya, orang yang dipakai Allah, orang istimewa. Anda boleh sebut contohnya Musa yang hari ini kita baca doanya. Yusuf, siapa? Anda bisa sebut banyak orang di sana. 90% hidupannya krisis. Saya ambil contoh yang ekstrim. Ayub. Kalau sudah membaca kitab Ayub kurang apa salahnya? Ayublah orang satu-satunya orang yang diakui kesalehannya, saudara, baik di hadapan orang, baik di hadapan Allah, bahkan iblis pun mengakui kesalehan Ayub. Tapi kalau sudah memperhatikan kitab Ayub, apa yang terjadi? Ayub mengalami penderitaan yang sangat besar. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub, saudara, ditujukan kepada kita di sana bahwa ada, saudaraku, yang bisa merusak hubungan manusia dengan Allah. Salah satunya adalah penderitaan. Ini yang dihadapi oleh Ayub. Penderitaan, tantangan hidup itu bisa memisahkan atau merusak hubungan kita dengan Allah. Tapi justru kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dalam diri Ayub, yang orang saleh itu, justru penderitaan itu tidak memisahkan, menggoyahkan hubungan Ayub dengan Allah. Sekalipun memang di dalam perjalanan, kalau kita lihat di dalam Ayub itu ada banyak tantangan juga. Saudara bisa bayangkan dari orang yang mempunyai segala sesuatu, saudara, kaya, anak ada, satu persatu hilang. Dalam kondisinya seperti itu, bagaimana bisa dia bertahan? Bahkan sahabat-sahabat pun menyalahkan dia. Tapi apa yang dia katakan? Di akhir-akhir pasal daripada kitab Ayub itu, pasal 42 umpamanya contohnya, ayat yang kelima dikatakan gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, tantangan hidup kita, penderitaan kita mau mencoba memisahkan kita, hubungan kita dengan Allah. Maka ungkapan yang di dalam Mazmur 91 tadi, orang yang lengket, yang melekat kepada Allah, yang tahu, mengenal Allah, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Saudara, kalau kita membaca hari ini di dalam
ayat epistel kita, saya mengambil dari Roma pasal yang ke-8. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apapun tidak ada. Saudara, ketika kita berbicara tentang masa-masa passion ini, masa di mana kita berbicara pasca Prapaskah, kenapa tadi kita percaya kepada Allah? Karena Allah lebih besar dari segalanya, termasuk lebih besar dari alam semesta ini. Dan apa yang Dia kerjakan untuk menggantikan saya dan saudara dan semua yang ada di dunia ini. Maka ketika saya dan saudara menghadapi wabah ini, perhatikan, Allah jauh lebih besar dari semuanya. Saudara, untuk mengakhiri renungan ini atau khotbah ini, saya teringat satu kisah yang ketepatan kemarin ada jemaat juga yang mengirim videonya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya melintasi danau. Yesus di situ, murid-muridnya ada di situ, dan mereka mengalami badai yang sangat kencang. Kapal mereka mau tenggelam, perahu mereka mau tenggelam. Murid-murid semua masing-masing sibuk. Tapi saudara, Yesus di situ tidur. Maka saudara, situasi itu membuat murid-murid panik. Apa yang dikatakan murid-murid? Guru, tidakkah kamu peduli kita binasa? Saudara, saya yakin itu bukan teriakan sekali. Itu bukan teriakan hanya sekedar teriakan, tapi betul-betul panik. Tuhan, bagaimana ini? Guru, bagaimana ini? Kita mati semua, udahlah, mampuslah kita. Mungkin kalau kita ekspresi seperti itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus ternyata tidur, bisa tidur tenang. Dan kemudian dia bangun. Dan Yesus menghardik angin itu. Dan Alkitab mencatat, maka danau itu teduh, tenang. Yang menarik adalah apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Dia bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, sapaan ini sapaan buat saya, sapaan ini sapaan buat saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya dan saudara sedang melakukan dan harus melakukan apa yang sebenarnya saya dan saudara kerjakan. Tapi jangan pernah kita ketakutan yang berlebihan. Karena saya dan saudara punya Allah yang lebih besar dari segalanya. Ada banyak hal, saudaraku, yang saya dan saudara harus kerjakan. Justru dalam masa-masa krisis ini, jadikanlah hidup kita kesaksian bagi orang lain. Kesempatan saya dan saudara bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Kesempatan bagi saya dan saudara bisa membuktikan, menyaksikan Tuhanmu, Tuhan yang hidup, yang besar. Saudara yang ada di rumah, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa di tengah-tengah krisis ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebagaimana Tuhan membimbing orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang di rumah, mari kita ambil waktu sebentar. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan Yesus satu-satunya tempat perlindungan kita?
Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dan mengandalkan Dia dalam hidup kita? Tiada pernah ku ragukan. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit Saudara, Tuhan yang kau dan saya percayai, Dia Allah yang setia, Allah yang akan senantiasa menjaga, memelihara hidupmu dan hidup saya. hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan bersama-sama, walau 1000 lebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin. Sebab Engkaulah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanahku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara sekalian, mari tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau percayakan semuanya kepada Dia. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini begitu takut, begitu khawatir, bahkan seolah kami sama seperti orang yang tidak punya Allah. Biarkan firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami punya pelindung sejati. Kami punya Allah yang bisa diandalkan, yang bisa kami percayai. Ajar kami Tuhan dalam situasi sulit ini. Kami tidak tinggal bersembunyi, tapi kami menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk bersaksi, melakukan sesuatu yang berguna dengan tetap memperhatikan standar keamanan yang semestinya kami kerjakan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang hari ini di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya mereka benar-benar pribadi yang dekat dengan Engkau, lengket dengan Engkau, dan masa ini menjadi satu masa untuk kami betul-betul mencari kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarkan kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dan kami boleh merasakan penyertaan perlindungan Tuhan yang kami bisa saksikan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh percaya, mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.